Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu lagi pada pelajaran TIK. Kali ini kita akan membahas untuk kelas 4 bab 1 tentang mengenal kembali TIK, namun dengan bagian-bagian atau subtema yang berbeda. Mari kita bahas sama-sama. Pada pengenalan kembali TIK bagian 2 ini, kita akan membahas tentang pengertian komputer, penggolongan komputer, perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software. Kita akan bahas satu persatu, namun sebelumnya marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian komputer. Pengertian komputer mungkin banyak istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang sering kita dengar. Namun sebelumnya marilah kita bahas secara katanya dahulu. Komputer itu kalau dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata to compute. Kemudian kalau dari bahasa Latin itu dari kata computare, artinya berhitung, ya. Mungkin kita sudah sering sekali pengertian komputer, bahkan kita sendiri memiliki arti dari komputer itu sendiri. Di buku bahkan pada halaman 8 kita melihat ada beberapa definisi yang menurut buku Computer Today ada dari Hamaser dan Faury. Kalian bisa baca sendiri ya pada halaman 8. Tapi Miss Ika sini bisa menyimpulkan bahwa pengertian komputer secara umum adalah sistem elektronik pengolah data sehingga menghasilkan informasi. Untuk mewujudkan kegiatan komputer agar menghasilkan informasi diperlukan sistem komputer. Maksudnya adalah kegiatan yang saling terkait antar bagian pada komputer. Sistem itu bagian-bagiannya dari komputer itu ada kombinasi dari hardware, software, dan brainware. Baik, setelah kita membahas tentang pengertian komputer, kita akan membahas selanjutnya yaitu penggolongan komputer. Pembagian penggolongan komputer itu bermacam-macam. Di sini yang akan kita bahas yaitu berdasarkan besar memori RAM atau ROM. Yang kedua berdasarkan kemampuan pengolahan data dan bentuk fisiknya. Yang ketiga berdasarkan jenis data yang diolah. Yang pertama berdasarkan besar memori RAM atau ROM. Yang dimaksud di sini adalah berdasarkan besar memori, besarnya memori yang kemampuan untuk menyimpan RAM atau ROM-nya. Itu ada dibagi menjadi dua, yaitu komputer mikro, memorinya 512 KB sampai 1 MB. Yang kedua komputer mini, memorinya lebih dari 1 MB. Kemudian penggolongan yang kedua yaitu berdasarkan kemampuan pengolahan data dan bentuk fisiknya. Yang dimaksud dengan kemampuan pengolahan data adalah bagaimana kecepatannya dia mengolah data dan secara fisiknya, besar kecilnya komputer tersebut. Ini bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mainframe. Mainframe adalah penggolongan yang paling besar, memiliki prosesor lebih dari 1. Kecepatan kerja mainframe mencapai 1 miliar operasi per detik. Kecepatan semacam ini sangatlah diperlukan karena mainframe biasanya digunakan untuk memproses data-data yang mempunyai kapasitas sangat besar. Bentuk fisiknya juga paling besar di antara kategori-kategori yang lain. Kemudian yang kedua, mini komputer. Komputer jenis ini lebih kecil dari komputer jenis mainframe, tetapi lebih besar dari personal komputer. Biasanya memiliki beberapa terminal. Jenis komputer ini digunakan sebagai server jaringan komputer atau server internet. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu personal komputer atau PC. Nah, ini adalah biasanya komputer-komputer yang ada di rumah-rumah
ya, yang dimana penggunaannya hanya untuk satu orang atau single user, ya, terdirinya monitor, keyboard, mouse, dan CPU. Secara bentuk juga lebih kecil daripada mini komputer. Kalau mini komputer itu sebesar kayak lemari kecil lah, sedangkan personal komputer seperti kamu lihat atau mungkin kamu pernah lihat di laboratorium komputer sekolah, itulah yang disebut dengan personal komputer. Kemudian bentuk yang ketiga adalah komputer portable. Komputer portable itu paling kecil, paling ringan, dan mudah dibawa kemana-mana, ya. Misalnya macam-macam lagi nih komputer portable. Ada desk note, ada notebook, ada laptop, ada palm top, notebook, dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis komputer yang lebih kecil, tetapi kemampuannya pun di bawah daripada mainframe, daripada personal komputer. Cuman kelebihannya mereka lebih bisa fleksibel, dibawa kemana-mana dan digunakan dimanapun. Kemudian penggolongan yang terakhir, yaitu penggolongan berdasarkan jenis data yang diolah. Itu ada 3, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Maksudnya di sini berdasarkan jenis data yang diolah adalah berdasarkan jenis data yang diolah komputernya. Jadi masuknya si data ke komputernya. Yang pertama adalah komputer analog. Komputer analog digunakan untuk mengolah data kualitatif berdasarkan input dari keadaan lingkungan yang nyata. Jadi memasukkan data-data dari lingkungan, misalnya cek suhu udara pasien di rumah sakit, atau misalnya fingerprint daftar absen di sebuah kantor, ya, kemudian berat badan sebuah posyandu dan sebagainya. Itu adalah dimasukkan ke dalam komputer analog. Kemudian yang bagian 2, komputer digital. Komputer digital itu digunakan untuk mengolah data kuantitatif, huruf, angka, kombinasi huruf dan angka. Contohnya personal komputer atau PC atau komputer yang ada di rumah, ya. Kemudian yang ketiga, komputer hybrid. Komputer hybrid itu merupakan kombinasi antara analog dan digital. Contohnya faksimile, ya. Dan penggolongan komputer. Ya, pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang ketiga yaitu tentang perangkat keras atau hardware. Yang dimaksud dengan perangkat keras adalah perangkat yang terlihat secara fisik. Itu sangat banyak macamnya. Di sini Misika berikan contohnya beberapa. Ada keyboard, ada CPU, ada floppy disk, ada hard disk, scanner, monitor, CD, printer, mouse, atau ada lagi yang lainnya, misalnya buat sound dan sebagainya. Jadi pokoknya semua peralatan perlengkapan komputer atau yang mendukung kerja komputer secara fisik, itulah yang disebut dengan perangkat hardware. Pembahasan yang terakhir yaitu atau pembahasan yang keempat yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak itu ada 2 macam atau dipecah lagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah perangkat lunak teknologi informasi dan yang kedua perangkat lunak teknologi komunikasi. Kita bahas satu persatu, ya. Baik, sesuai dengan informasi pada slide sebelumnya, yaitu perangkat lunak itu dibagi 2 kan, ya. Kemudian kita akan bahas yang pertama yaitu perangkat lunak teknologi informasi. Perangkat lunak teknologi informasi itu maksudnya adalah teknologi untuk mengolah yang awalnya data mentah, data yang belum bisa dibaca atau dimengerti oleh orang, itu diolah oleh komputer sehingga menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, untuk perangkat lunak teknologi informasi ini banyak macamnya. Yang pertama sistem operasi, yaitu untuk mengoperasikan sebuah
data, misalnya Windows, Linux, Android. Kemudian di dalamnya operasi itu ada software lagi, misalnya pengolah kata itu Microsoft Word, pengolah angka itu Excel, ya. Kemudian pengolah data itu Microsoft Access, Adobe Photoshop untuk pengolah grafis. Kemudian untuk pengolah presentasi itu PowerPoint dan sebagainya. Masih banyak lagi yang lain. Oke, perangkat lunak yang kedua. Perangkat lunak yang kedua disebut dengan teknologi komunikasi. Nah, kalau yang ini adalah perangkat lunak atau software untuk mengkomunikasikan atau memberikan data informasi yang sudah diolah tadi oleh komputer, kemudian bisa dipahami atau tersampaikan kepada pengguna. Itulah yang disebut dengan perangkat lunak teknologi komunikasi. Jadi kalau sudah ada data tersebut akan disampaikan kepada pengguna itu menggunakan dengan software teknologi komunikasi. Ini juga banyak macamnya. Jika berikan beberapa ya. Yang pertama, Internet Messenger adalah aplikasi untuk melakukan percakapan dua orang atau lebih, misalnya WhatsApp, Line, Instagram, dan sebagainya. Yang kedua adalah File Transfer Protocol atau FTP, yaitu perangkat yang berfungsi mentransfer file antar komputer secara cepat. Jadi kalau tadi antar orang, yang ini adalah mentransfer antar komputer. Kemudian yang ketiga, software untuk email, ya, untuk surat menyurat secara elektronik, ada email, Gmail, Yahoo, dan sebagainya. Yang keempat adalah software jaringan. Software jaringan adalah mengatur jaringan komputer lokal. Maksudnya adalah itu mengatur antar satu jaringan komputer dalam satu tempat. Contohnya Mikrotik dan Cisco. Ya, setelah kita tadi membahas bersama tentang pengertian komputer, penggolongannya, ada hardware, ada software ya. Sekarang coba Misika beri tugas ya. Ada 3 saja poinnya, gampang. Yang pertama, sebutkan penggolongan komputer berdasarkan kemampuan pengolahan data dan bentuk fisiknya. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 contoh hardware. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh software. Gampang kan ya? Softwarenya yang Internet Messenger ya. Kamu tulis jawaban dan soalnya juga pada buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan. Jangan lupa nama lengkap, nomor absen, dan kelasnya. Setelah itu kamu kirimkan sesuai pada jadwal TIK. Misika tidak akan menerima, mohon maaf, apabila tanpa pemberitahuan kemudian memberikan jawaban di luar jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyelesaikan materi kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila kurang paham atau kurang jelas, silahkan tanyakan secara japri. Cukup sekian pertemuan kali ini. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita secepatnya bisa bertemu secara offline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.